Oke, selamat pagi semuanya. Nah, untuk materi awal tentang tune up diesel. Nah, yang pertama itu saya ingin bahas tentang materi awal dulu dari tentang asal muasal mesin. Kenapa ada mesin diesel, ada mesin bensin dan lain sebagainya. Yang jelas, dimanapun prinsip dasarnya teknologi itu diciptakan untuk mempermudah kerja manusia. Cuman yang beberapa pandangan ke depan itu ternyata bahwa teknologi itu bisa mengurangi perkembangan kemampuan manusia. Lah itu mungkin yang nantinya akan menjadi sedikit perbincangan para elit teknologi lah. Kalau kita hanya mengikuti saja teknologi yang ada apa, kita ikuti seperlunya aja. Nah, contoh dari kendaraan yang ada dari perkembangan tahun ke tahun, dari yang awal mula yang menggunakan mesin steam atau mesin lainnya itu menjadi lebih kokoh dengan tambahan bodi dan lain sebagainya, dan semakin berkembang lagi menjadi mobil sport yang lebih high tech atau teknologi yang lebih tinggi lah. Yang dulunya nabrak kena besi, sekarang nabrak ada airbag dan lain sebagainya. Namun teknologi juga selalu membawa dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya macam-macam. Produk asing jelas. Kalau kita tidak bisa membuat, otomatis kita yang akan menggunakan. Emisi gas buang, isu yang paling gencar saat ini, karena mesin auto, mesin bensin itu masih menggunakan bahan bakar minyak bumi, subsidi belum diimbangi dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa kekurangan ini akhirnya mulai teknologi baru diadakan atau mobil listrik. Teknologi digunakan dan salah satunya teknologi mesin motor bakar. Motor bakar itu bekerja karena ada kalor dari bahan bakar. Kalor itu satuannya biasanya, jadi setiap bahan bakar bensin ataupun solar itu mempunyai nilai kalor masing-masing. Nah, nilai kalor tersebut yang dirubah dari nilai kalor yang ada pada bahan bakar berubah menjadi energi gerak yang dihasilkan oleh mesin. Intinya seperti itu. Jadi setiap bahan bakar memiliki nilai kalor. Nah, nilai kalornya ini yang menghasilkan energi. Semakin tinggi nilai kalornya, otomatis semakin tinggi tenaga yang dihasilkan pada mesin. Contoh, dulu mesin isi pertama dibuat tahun 1860 oleh J.J. Lenoir, gas batu bara. Ini terkenalnya mesin tanpa kompresi, hanya batu bara yang dibakar menghasilkan tekanan piston dilanjutkan ke roda. Otto mulai bereaksi. Nah, ini yang terkenal sampai saat ini, ada kompresi, vakuman, ada piston, kompresi, tekanan dihasilkan, ternyata efisiensinya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini jenis mesin Otto dengan lengan. Yang pertama ada roda gila, pembakaran di dalamnya, ada piston dan lain sebagainya. Jenisnya seperti ini bentuknya, kayak mesin jahit, tapi yang jelas ini sudah menggunakan bahan bakar. Hasilnya ternyata dari Autolex sama 4-stroke, berapa perbandingan itu yang 4-stroke lebih bagus, atau 4 tak itu ternyata hasilnya lebih bagus, lebih ringan, piston lebih kecil, energi yang dihasilkan sama, tapi lebih, bahasanya itu lebih gampang dipakai, speednya lebih tinggi, efisiensinya meningkat dari 68 jadi 84. Di sini yang menjadi ketertarikan, karena lebih bagus efisien, sehingga konsep Otto yang 4 langkah itu menjadi lebih terkenal. Ada juga konsep yang tidak dipubliskan, memperbesar volume silinder, meningkatkan kecepatan bekerja, ekspansi rasio, meningkatkan tekanan di awal ekspansi. Nah, tujuan atau berkembangnya teknologi itu semuanya itu terfokus pada efisiensi mesin.
pengembangan efisiensi mesin dari efisiensi gerak, gesek, pemerubahan energi kalor, penyerapan energi, sampai dan lain sebagainya. Nah, tujuannya hanya untuk merubah dari energi yang terkandung pada bahan bakar menjadi 100% dirubah menjadi energi gerak. Itu yang berkembang sampai saat ini. Mesin lainnya ada yaitu pada 1880 2 langkah karburator pengapian. Nah, ini mulai rame nih karena ternyata yang tenaga yang dihasilkan lebih tinggi, RPM-nya juga lebih tinggi, tapi efisiensinya sedikit. Terus akhirnya keluar Rodolf diesel, kompresi atau mesin diesel ini pada tahun 1892. Ternyata diesel lebih mahal. Terakhir ada Felix Wenkley menciptakan mesin rotari. Nah, ini yang langka ini, mesin rotari. Beberapa produsen pernah mengeluarkan rotari, ya kalau yang setengah itu di Fast Furious yang mobilnya Han RX7. Nah, itu rotari istimewa, kayak 2 tak prinsipnya, hampir kayak 2 tak, cuman bengkel, lebih bertenaga dengan bodi yang kecil, mesinnya ringan tapi tenaganya besar. Kita fokus ke dieselnya ada, yaitu namanya Rodolf diesel. Nah, karena kita akan bahas tentang diesel, Rodolf diesel itu berkembang pada tahun 1892. Jadi untuk sebelum kita mulai masuk itu bukan tugas sih, referensi yang pertama yang perlu kalian ketahui, kita mulai dari bahan bakar yang kita gunakan dulu. Bahan bakar diesel yang disediakan Pertamina itu ada banyak variatif, dari yang biodiesel, diesel, solar, dan lain sebagainya. Nah, tolong untuk minggu depan disiapkan dulu, silakan kalian cari tahu dulu apa perbedaan dari masing-masing biodiesel atau solar yang disediakan oleh Pertamina. Nah, dicari tahu, dipelajari ya, kandungan-kandungan apa yang membedakan. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.